Alright coy, siapa di sini di antara lu semua yang udah pernah lihat berita tentang ini? Bukan yang ini, sorry. Ini fotonya Mark Zuckerberg yang diain. Mata gue udah perih gara-gara ngeliat ini. Sekarang giliran lu yang lihat, mampus. 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5, oke. Maksud gue berita ini TikTok investasi 132 triliun rupiah di Thailand, ogah ke Indonesia gara-gara ormas. Padahal mayoritas pengguna TikTok dari Indonesia. Ini berita rame banget. Terus habis itu di-share sama banyak banget orang-orang di media sosial. Terus habis itu gue lihat doxline aslinya karena gue gak pengen setiap kali gue ngebaca berita tuh cuman thumbnailnya doang gitu. Nanti gue gak ada beda jauhnya gitu sama orang-orang yang emang biasanya menikmati berita-berita dari Foxit tanpa gue tahu konteks aslinya seperti apa. Akhirnya gue temuin beritanya atau sumber beritanya ada di suara.com. Ini dirilis tanggal 5 Maret 2025. Dimana judul aslinya itu adalah TikTok tanam modal 130 triliun di Thailand, ogah investasi di Indonesia gegara preman. Well, di video kesempatan kali ini gue bakal ngasih tau kalau semua tentang segala macam fakta mengenai berita ini dan apakah ada kaitannya, apakah benar-benar ada kaitannya dengan ormas, preman dan segala macam yang sampai pada akhirnya TikTok itu malas investasi ke Indonesia sampai 132 triliun. Selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia dan juga internasional. Dan pada kesempatan kali ini gue juga kesannya aneh sih ngelihat berita ini. Soalnya kita semua tahu kalau misalkan Indonesia itu salah satu pengguna TikTok paling banyak gitu di dunia. Terus habis itu ketika TikTok pengen investasi mendirikan perusahaan malah bukan di Indonesia. Suatu tanda tanya dan juga anomali yang sangat amat mengherankan gitu. Terus malahan mereka milih ke Thailand untuk investasi perusahaan ByteDance selaku induk perusahaan dari TikTok itu sendiri. Ini apa yang terjadi? Ada muncul satu berita terus habis itu rame diomongin sama orang-orang. Berita dari di sini dikutipnya web ekspor gitu ya, tapi ketika gue cari doxline ternyata dari suara.com, di mana suara.com ini ngeberitain kalau misalkan TikTok gagal nanam investasi ke Indonesia tapi malah ke Thailand. Nah, di berita aslinya itu dikasih tahu kalau misalkan mereka milih kenapa Thailand dibanding Indonesia karena basically iklim investasinya lebih sehat dibandingin Indonesia. Plus kalau misalnya lu cek di berita yang lain di infopublik.com di mana berita ini tuh nge-cross check beritanya suara.com, cek fakta TikTok tidak mau berinvestasi di Indonesia karena adanya preman berkedok ormas. Apakah benar atau tidak? Kata berita ini jawabannya salah. Tapi kata berita ini mungkin salah satunya itu karena ormas. Nanti gue bakal kasih tahu kenapa alasan berita ini pada akhirnya bilang kalau misalkan TikTok itu gagal investasi gara-gara ada ormas gitu ya. Nah, sementara di berita yang emang meng-cross check berita sebelumnya itu dibilang kalau misalkan TikTok gagal ke Indonesia gara-gara di Thailand basically itu mereka punya intensif pajak yang berbeda dibanding Indonesia yang mempermudah TikTok dalam menanam modal di sana. Ini dilansir sama pendapat dari Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Data Center Indonesia atau Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO) gitu ya, Bapak Hendra Suryakusuma yang bilang kalau misalnya Thailand menawarkan insentif pajak yang menarik seperti penghapusan pajak untuk chipset Nvidia yang menjadi daya tarik bagi investasi. Sedangkan di Indonesia, insentif serupa hanya ada di kawasan ekonomi khusus seperti Nongsa Digital Park di kota Batam dan segala macam. Jadi, berita yang bilang kalau misalkan TikTok itu sebenarnya nggak mau investasi di Indonesia gara-gara ormas, kata beliau itu keliru karena memang secara pajak mungkin berbeda. Tapi kita emang nggak bisa menyangkal kalau misalkan banyak banget sekarang protes-protes dari pengusaha atau yang punya modal untuk usaha gitu ya, karena adanya permasalahan-permasalahan ormas ataupun preman. Satu hal yang gue lihat jelas gitu ya dari postingan yang lagi rame lagi kembali diomongin sama orang-orang, ini sumbernya dari Twitter setahu gue dikirim sama @bacotetangga__ di mana akun ini nge-share tentang viralnya surat THR ke perusahaan di Tangerang. Oke, tapi yang bikin menarik itu bukan postingan ini, balasan-balasannya. Karena apa? Di balasan-balasannya lu bisa ngeliat kalau misalkan nggak cuman satu perusahaan doang gitu yang kena, tapi banyak banget. Oke, lu bisa lihat di suratnya di sini. Ini juga udah rame banget di Instagram dimanapun, di Facebook gitu. Terus habis itu yang balas di kantor gue udah ada 15 surat dari kepala desa, karang taruna desa, ketua RW, karang taruna RW, ketua RT, karang taruna RT, mental pengemis memang pejabat lokal itu. Gue jujur nggak tahu sebenarnya apakah ada peraturan yang emang mewajibkan perusahaan untuk melakukan ini gitu ya. Tapi gue paham sih alasan kenapa HR atau human research dari perusahaan-perusahaan lokal terkait emang dimintain dana seperti itu agak sedikit marah. Karena basically kalau misalnya lu pernah kerja gitu ya, lu jadi karyawan gitu, untuk mendapatkan THR lu butuh 1 tahun atau 2 tahun kerja dulu gitu. Kayak harus ada usahanya.
Terus habis itu baru dapat THR, entah itu THR itu 1 kali gaji dan segala macam. Meanwhile tiba-tiba ada pihak-pihak tertentu di luar perusahaan yang setiap kali ada hari-hari perayaan gitu ya, minta duit gitu. Jadi paham alasan kenapa orang-orang pada akhirnya bilang kalau misalkan mungkin salah satu penghambat sebuah bisnis gitu ya di negara kita tercinta gara-gara ada ini. Makanya gue bilang ketika berita ini muncul terus habis itu dikonfirmasi kalau misalkan ini sepertinya hoax gitu. Well, yang ngomong tentang iklim Indonesia ini agak sedikit bermasalah itu dari Asosiasi Pengusaha Indonesia, Bu Sinta Wijaya Kamdani, Ketua Umum Apindo. Oke, yang menyatakan kalau misalkan tekanan dari aksi premanisme ini tidak hanya membebani dunia usaha tetapi juga berpotensi merusak iklim investasi Indonesia. Karena menurutnya gangguan seperti ini menciptakan ketidakpastian dalam berbisnis yang pada akhirnya dapat membuat investor berpikir ulang untuk menanamkan modal di Indonesia. Ya kemarin waktu Elon Musk kesini pada akhirnya cuma pengen izin Starlink doang kayak gitu. Terus habis itu masih belum buka perusahaan. Mungkin salah satunya karena itu. Dan menurut gua pendapat dari jajaran Apindo atau Asosiasi Pengusaha Indonesia ini nggak bisa dianggap remeh menurut gua. Bukan sesuatu yang kayak pendapat orang-orang normis gitu. Mereka adalah orang-orang yang basically punya perusahaan-perusahaan yang memutar uangnya di negara kita tercinta. Kalau misalnya pada akhirnya kagak didengar, ini menurut gua bahaya. Udah saatnya pemerintah itu menurut gua ya harus bisa menengahi antara permasalahan premanisme, ormas dan segala macam ini sama concern dari pengusaha-pengusaha. Apakah mereka emang pengen pilih suara atau investasi dan juga bisnis jangka panjangnya. Soalnya menurut gua kalau misalnya pada akhirnya ini nggak diurus cepatnya bakal menjadi sesuatu yang berbahaya juga ke depannya buat negara kita tercinta, iya nggak sih? Nah, Bu Sinta juga menegaskan, katanya kalau misalnya praktik pemulakan oleh oknum ormas bukan hanya menjadi masalah bagi perusahaan-perusahaan, tetapi juga dapat berdampak buruk terhadap daya saing Indonesia sebagai destinasi investasi. Beliau juga bilang kalau misalnya aksi seperti ini tidak hanya merugikan pelaku usaha, tetapi juga mengancam reputasi Indonesia di mata investor global, katanya. Kalau misalnya nggak ditanganin, bisa menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi minat investor asing maupun domestik untuk berinvestasi di Indonesia. Jadi basically Suara.com itu buat berita ini dan mengaitkan antara TikTok yang nanam modal 132 di Thailand terus habis itu nggak di Indonesia karena preman. Menurut gue sih emang ada sangkut pautnya juga. Meskipun ya secara tidak langsung bukan alasan utama kenapa Thailand pada akhirnya menjadi destinasi bagi perusahaan TikTok untuk menanamkan modal kayak gitu ya. Cuman memang agak sedikit aneh kalau misalnya kita melihat fakta kalau misalkan Indonesia itu sebenarnya menjadi pengguna TikTok paling banyak di dunia nggak sih, nomor 1, tapi nggak ada perusahaannya sama sekali gitu loh. Perusahaan ByteDance emang dibuat di sini. Terus habis itu akhirnya mereka memilih untuk menjadikan negara Thailand sebagai headquarters di Asia Tenggaranya yang mencakup Indonesia. Agak sedikit miris. Apalagi kalau misalnya lo lihat berita ya, isi dari berita Suara.com yang bilang kalau misalnya awalnya itu di bulan Januari cuman investasi 3,8 miliar, terus habis itu akhirnya nambah jadi 8,8 miliar untuk bisa membangun pusat data di Thailand dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, bla 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 dan segala macam. Dan ini juga dikasih tahu sama Vice President of Public Policy TikTok Helena Lers yang mengumumkan komitmen investasi pada sebuah acara di Bangkok. Kayak gitu coy. Cuman gue jujur gak terlalu peduli karena apa? Karena ini TikTok. Kalau misalnya pada akhirnya TikTok itu gak melirik Indonesia gitu, mungkin saja pengguna TikTok di negara kita sendiri juga udah mulai pada sadar kalau misalkan lu dicampakan sama pembuatnya sendiri kayak gitu. Tapi gue harus berterima kasih banyak sama TikTok karena basically gara-gara TikTok mungkin konten ngopi dan segala macam itu ada ya. Orang-orang yang biasanya buat komentar video gitu karena banyak banget sumber-sumber pembodohan itu terletak di sana. Terus kita sendiri bisa meng-cross check apakah itu benar atau kagak. Dan menurut gue tuh ini kayak simbiosis komensialisme ya kalau nggak salah ya. Yang satu merugikan, yang satu menguntungkan gitu. Dimana setiap kali konten TikTok itu dibuat itu mungkin akan merugikan sebagian orang, tapi harus ada orang yang diuntungkan dengan konten-konten TikTok itu. Siapa yang diuntungkan? Itu orang-orang yang membuat klarifikasi apakah video-video yang ada di TikTok itu opininya benar, opini umum ada di masyarakat atau tidak kayak gitu. Yang jadi masalah adalah video-video TikTok yang FYP itu suka video-video yang rage bait doang atau sebenarnya opini emang pengen beda di antara yang lain yang meskipun itu beda belum tentu bener, ya gak sih? Kayak gitu loh. Jadi lagi-lagi berita yang memang muncul rame banget thumbnailnya di share sama orang-orang di media sosial ini sebenarnya udah di cross check kalau misalkan alasan utamanya sebenarnya bukan karena ormas tapi karena adanya instansi pajak. Tapi kalau misalnya lihat dari berita aslinya sebenarnya masuk akal juga pendapat yang memang dikemukakan
sama Ibu Sinta Wijakamdani selaku Asosiasi Pengusaha Indonesia yang bilang kalau misalkan dengan adanya aksi-aksi premanisme dan juga oknum ormas ini pada akhirnya mungkin bakal menghambat aliran investasi internasional yang ada di Indonesia. Ya basically kayak misalkan lu pergi ke warung terus habis itu ngeliat ada tukang parkir di sana yang lu nggak tahu apakah itu tukang parkir resmi atau kagak. Apakah lu bakalan pengen ke sana kalau misalkan kagak urgent? Pasti enggak. Karena gue sendiri kayak gitu. Gue bakal nyari Indomaret atau Alfamart yang emang notabene nggak ada tukang parkir sama sekali. Gue bakal memproteskan itu dibandingin toko yang emang ada tukang parkirnya sendiri kayak gitu. Jadi gimana pendapat dan juga tanggapan lu semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Basically kalau misalnya lu lihat di Twitter udah banyak banget orang-orang yang pada akhirnya ngasih testimoni tentang ya rasa-rasa orang-orang yang dimintain THR gitu. Gue yakin ini yang nge-share pasti kebanyakan dari bagian human research gitu ya. Terus ada yang bilang kalau misalkan biarkan masyarakat tahu kenapa punya bisnis atau perusahaan di plus 62 ini susah berkembang. Kalau dia ngomong halas segini aja kok kecil, ini nggak hanya satu organisasi yang minta, nggak hanya satu kali per tahun dan juga jumlahnya nggak bisa diprediksi. Ya kebiasaan negara kita ya, masyarakat di negara kita harus merasakan dulu gitu. Masalahnya baru habis itu punya empati. Kapan sih? Gue pengen dah saudara-saudara kita di negara ini gitu ya pada akhirnya bisa menumbuhkan rasa empati meskipun hanya dengan melihat atau hanya dengan mempelajari apa yang sedang terjadi sama orang-orang di sekitarnya dia. Jangan harus ngerasain dulu karena itu bakal lama banget coy. Lama banget kayak gitu. Tahun 65 aja masyarakat Indonesia bisa ngebersihin anggota-anggota dan terduga simpatisan Partai Merah. Masa sekarang gak bisa bersihin oleh manusia seperti ini? Ya PR besar untuk pemerintah ya. Apakah emang mereka ingin mementingkan suara atau investasi dan juga putaran uang yang terjadi di negara kita tercinta? Menurut gue kalau misalnya pada akhirnya mereka lebih mementingkan suara, ini agak sedikit ngeri karena kita sendiri pernah merasakan tragedi di awal tahun 2000-an gitu ya, dimana karena ekonominya kolaps orang-orang bakal menggulingkan pemerintahan. Ini harus jadi concern besar banget sih buat pemerintah dan juga pemangku kebijakan. Oke. Terima kasih banyak udah nontonin. Ketemu lagi nanti di next video. Terima kasih banyak karena udah menikmati ngopi. Sampai jumpa. Bukan live streaming ya.